Ada sukacita, harus ada dong. Oke, nah kemarin ada yang nanya sama gue nih, apa sih perbedaan ya Golden Gens? Waduh, kehidupan sehari-hari Golden Gen versus Gen saat ini. Oke, karena kan banyak perbedaan banget. Orang-orang zaman dulu fighting spirit sama anak-anak sekarang itu berbeda banget. Nah, gue ini interest banget, tertarik untuk ngebahas masalah ini nih teman-teman. Nah, bagaimana sih generasi Golden Gen dan generasi saat ini dalam menjalani kehidupan? Nah, oke. Nah, bagaimana sih generasi Golden Gen dan generasi saat ini dalam menjalani kehidupan? Nah, oke. Nah, tujuannya saya tuh ingin menunjukkan ada perbedaan gaya hidup antara generasi Golden yang hidup di masa sulit, betul nggak? Seberapa banyak teman-teman yang berada di Golden Gen, oke, termasuk saya juga Golden Gen kayaknya ya, cuma masih junior. Nah, tetapi penuh semangat juang zaman dulu. Dengan generasi sekarang yang hidupnya di era serba mudah dan canggih. Konten ini mungkin dapat menginspirasi generasi muda untuk menghargai perjuangan masa lalu dan menerapkan dalam kehidupan modern. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya nih, bagaimana kakek nenek kita menjalani hidup tanpa gadget, tanpa internet, dan semua kemudahan yang kita miliki sekarang? Zaman dulu, gua nih sekarang usia 39 tahun, baru dikasih handphone itu di SMA kelas 1 guys. Ya, jadi kebayang dari SD sampai SMP kelas 3 saya nggak pegang handphone. Generasi Golden adalah mereka yang hidup di masa yang cukup sulit dan kurangnya teknologi canggih yang mendukung kegiatan mereka. Era penuh perjuangan fisik dan mental untuk membangun masa depan. Bandingkan dengan kita sekarang nih yang hidup di zaman teknologi serba cepat. Nah, pertama, dari hal rutinitas aja nih. Ya, nah Golden Gen sama generasi sekarang nih, rutinitas pekerjaan dan aktivitas harian nih. Generasi Golden dulu nih, orang-orang bangunnya pagi-pagi sekali loh untuk pergi ke ladang, ke pasar, atau pekerjaan manual lainnya. Segalanya dilakukan dengan tenaga fisik, jalan kaki, naik sepeda, seperti memikul barang atau mengayuh sepeda ke tempat kerjanya. Lah, bandingin sama sekarang nih, generasi sekarang. Sekarang kita bisa bangun siang, pesan makanan lewat aplikasi, dan bekerja dari rumah sambil duduk di depan laptop. Nah, perbandingan kehidupan lagi apa nih dari cara berkomunikasi? Nah, cara berkomunikasi generasi Golden itu komunikasinya hanya mengandalkan surat, telepon rumah, atau bahkan harus bertemu langsung. Nah, kalau ada kabar penting butuh waktu lama untuk menyampaikannya. Betul sekali. Zaman dulu gua masih pakai surat. Masih ke kantor pos, guys. Kalau mau nyatain cinta dulu, beli dulu kartu cinta dulu, ditulis dulu, baru dikirim ke rumahnya. Jadi nggak bisa telepon, nggak bisa WhatsApp. Itu generasi Golden. Gue ngalamin banget tuh lagi menyatakan cinta, gue pakai surat loh. Waduh, siapa di sini yang pernah menyatakan cinta pakai surat? Oke, cung. Nah, kalau generasi sekarang gimana? Satu klik di WhatsApp atau media sosial, kabar langsung sampai ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Betul nggak? Betul dong. Nah, jadi cara berkomunikasinya aja udah berbeda ya generasi Golden dan generasi sekarang. Oke. Nah, dalam yang ketiga nih, perbandingan kehidupannya yaitu hiburan dan rekreasi. Nah, generasi Golden nih, hiburannya sederhana seperti bermain permainan tradisional, menonton wayang, atau mendengarkan sandiwara radio sudah cukup membuat mereka bahagia. Berbeda sekali dengan generasi sekarang yang hiburannya sekarang sudah berbasis digital seperti Netflix, TikTok, atau bermain game online atau dugem ya gitu ya. Kita jarang sekali keluar rumah untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi beda banget hiburan dan rekreasi zaman Golden sama generasi sekarang itu sangat-sangat berbeda. Lalu makanan dan pola hidupnya gimana? Generasi Golden itu makanannya dimasak sendiri dengan bahan-bahan alami tanpa pengawet guys. Pola hidup mereka cenderung lebih aktif karena banyak bergerak. Betul, saya setuju. Generasi sekarang kita sering mengadakan makanan instan atau pesan antar, dan pola hidupnya lebih pasif karena teknologi tersebut. Oke, jadi makanan juga sangat berbeda. Oke, lalu kesimpulannya,
pelajaran yang bisa dipetik ya mengenai golden gen dan generasi sekarang itu apa ya? Kehidupan generasi golden memang jauh lebih sulit dibandingkan kita ya, kayak saat ini ya. Tetapi ada banyak kisah berharga, waduh ya, yang bisa kita ambil ya dari cara menjalankan hidup mereka gitu loh. Yuk, makanya kita belajar untuk coba mengadopsi semangat mereka yang golden gen tersebut ya. Bicara soal kerja keras ya, kita harus belajar kemandirian dan kebersamaan dan kehidupannya lebih berarti di zaman modern. Kita harus belajar sama golden gen. Guys, bicara soal golden gen dan generasi sekarang itu buat saya menarik gitu ya. Karena saya rasa memang saya dulu berada di ujung-ujung akhir golden gen gitu. Karena saya usia mendekati 40 gitu ya. Dan saya masih merasakan perjuangan yang apa ya? Yang mungkin sulit gitu loh dibanding zaman sekarang gitu. Zaman dulu gua sekolah jalan kaki lagi SD. Saya ngalamin jalan kaki SD, terusnya apa ya? Nggak ada handphone, nggak ada gadget, nggak ada apa permainan game, nggak ada zaman dulu. Ya, saya nggak punya, nggak dibeliin tepatnya sama mama papa saya kayak gitu. Jadi saya mengalami masa-masa sulit. Sekolah jauh gitu ya, naik motor dari SMP gitu ya, dari desa kecil di Sindang Laut di Cirebon menuju ke kota gitu ya, setengah jam naik motor dulu ngalamin, naik angkot, turun angkot, di Ketrek, di Palak, saya ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu, zaman-zaman golden gen gitu ya. Oke. Nah, tapi buat saya itu membuat karakter saya jadi lebih strong. Saya rasain itu kok, karena kemana-mana saya sendiri. Terus, nggak semua permintaan yang saya mau dikabulin sama orang tua. Ya gitu loh. Entah orang tua saya memang nggak punya uang zaman dulu gitu ya, karena saya dilahirkan bukan dari orang kaya gitu ya, keluarga kaya enggak gitu. Memang apakah nggak punya uang atau memang orang tua saya sedang mengajarkan, mendidik ke saya untuk, lu kalau mau sesuatu, lu harus fight. Lu harus bekerja keras. Lu kalau pengen sesuatu, pengen beli apa, lu harus kerja keras dulu. Mungkin sedang mengajarkan seperti itu. Cuma saya mengambil hikmat positifnya aja saat ini. Saya merasa diberkati dengan apa yang sudah mama papa saya mama papa saya ajarin ke saya. Saya lebih tough. Saya bukan orang yang cengeng. Saya bukan orang yang manja dalam bekerja ya gitu ya. Saya gila-gilaan dalam bekerja. Saya nggak takut capek, saya nggak takut pulang malam, saya bukan tipe orang kayak gitu. Jadi itu kebawa. Jadi apa ya? Semangat itu kebawa gitu. Karena dulu saya lahir di keluarga yang keras, bukan keluarga menak yang kaya serba ada, enggak gitu. Lu mau sesuatu harus fight gitu. Jadi itu membuat karakter saya sekarang jadi lebih fight. Nggak cemen gitu ya, lu harus berjuang, apalagi seorang laki-laki harus punya tanggung jawab yang kuat buat keluarga, istri, dan anak. Seperti itu. Jadi, kayaknya generasi sekarang harus bisa belajar dan mengambil poin-poin baik dari generasi gen yang mana bicara soal fighting spirit. Kerja keras, mentalitas, gagal, bangkit, berdiri, coba lagi, gagal, bangkit, berdiri, coba lagi. Nah, itu yang harus dicoba. Jadi, suggest dari Heru, teman-teman harus apa? Punya mentalitas kuat. Jangan jadi mentalitas tempe. Padahal tempe enak sih sebenarnya. Maksudnya mentalitas mainnya instan gitu loh, teman-teman. Oke? Pasti teman-teman bisa. Dicoba ya. Oke guys, jangan lupa bahagia. Bye.